Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang cukup memprihatinkan, di mana kejadian itu terjadi kepada seorang wanita yang berparas sangat cantik, dan dia adalah seorang pemandu lagu di daerah Kabupaten Sidoarjo. Si wanita tersebut harus bernasib buruk karena menjadi korban atas ketidakmanusiawian seorang manusia. Dia ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas, dengan lehernya yang terjerat cukup dalam dan sudah berada pada proses pembusukan yang sedemikian rupa. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa si wanita itu ternyata dieksekusi oleh seorang pria yang sudah dipacarinya selama 1 tahun terakhir. Pria yang belum resmi menjadi suaminya itu juga tidur bersama dia di dalam sebuah kontrakan milik Pak Haji. Dalam keterangan yang disampaikan oleh si pelaku, dia mengaku bahwa tindakan yang dia lakukan didasari atas segala rasa sakit hati yang selama ini dirinya rasakan. Keterbatasan ekonomi serta tidak ada ikatan pernikahan menjadi pemicu atas kejadian itu bisa terjadi. Sebuah cinta yang didasari karena nafsu semata membuat cerita ini cukup memilukan. Cinta terlarang akibat pergaulan bebas yang tidak terbatas memang memunculkan banyak polemik. Tidak adanya rasa memiliki karena dihabiskan hanya untuk di atas ranjang kasur menjadi penyebab yang pasti. Lalu bagaimana kisah selengkapnya dari peristiwa tersebut? Pada kesempatan ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak intisari di dalamnya dan kisah serupa tidak akan terulang kembali di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Si wanita yang berperan sebagai korban itu bernama Tia Aprilia Andita yang berusia sekitar 24 tahun. Dia berasal dari Lombok Utara di pesisir pantai di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Diketahui bahwa Tia Aprilia ternyata sudah menikah pada sekitar tahun 2019 yang lalu, namun hubungan rumah tangganya harus kandas karena 1 dan 2 alasan. Dari hasil pernikahan tersebut, Tia Aprilia kemudian dikaruniai 1 orang anak. Pada usianya yang masih muda, dia harus menjadi orang tua tunggal karena menikah di usia yang sangat muda. Dalam kesaksian yang disampaikan oleh pihak keluarga, mereka mengatakan bahwa kehidupan paksa berpisah dengan suaminya ternyata mengalami banyak pergolakan. Kebutuhan hidup dari sang anak membuat Tia Aprilia harus pontang-panting untuk mencarinya. Sebagai seorang gadis yang hanya lulusan sekolah menengah pertama, di sana dia dihadapkan pada kenyataan kerja yang tidak sesuai dengan harapan. Beberapa kali melamar pekerjaan pun seolah ditolak karena status pendidikannya yang tidak memadai. Dan karena Tia Aprilia tidak punya pilihan banyak, wanita tersebut kemudian memutuskan untuk berpetualang ke pulau seberang. Di sana dia mendapat tawaran dari seorang teman yang sudah merantau duluan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, tepat 2 tahun yang lalu Tia Aprilia kemudian memulai hidup di kota baru. Dia pergi sendirian dan meninggalkan anaknya untuk diasuh kedua orang tuanya di rumah. Ketika itu Tia Aprilia kemudian bekerja di sebuah tempat hiburan di kota Sidoarjo. Di sana dia menjadi seorang pelayan serta pemandu lagu untuk para pengunjung yang berkunjung. Tia Aprilia diketahui bekerja dari sore sampai malam hari. Dia terkadang mengambil jatah lembur dan menghabiskan banyak waktu di tempat kerjanya. Sementara itu selama dia tinggal di kota Sidoarjo, Tia Aprilia sempat berpindah tempat indekos di beberapa daerah. Dan yang terakhir beralamat di Dusun Banjarpoh di Desa Banjarbendo di Provinsi Jawa Timur. Kehidupan Tia Aprilia di sana berjalan dengan semestinya. Pekerjaan yang dianggap sebelah mata oleh sebagian orang juga tidak dihiraukannya, dan dia melakoninya tanpa penyimpangan atas apa yang selama ini dituduhkan. Dalam keterangan yang disampaikan oleh teman dekatnya, pekerjaan mereka memang sangat beresiko dari para burung di luar sana. Akan tetapi dia bersama dengan Tia Aprilia sudah berjanji bahwa mereka akan menolak ajakan tersebut. Mereka hanya akan bekerja secara profesional dengan penuh rasa semangat yang tinggi.
Selama merantau, Tia Aprilia jarang sekali menjenguk anaknya di kampung halaman. Ongkos yang lumayan besar menjadi penyebab pasti dan dia lebih memilih untuk membelikan susu formula ketimbang pulang ke rumah. Akan tetapi sebagai seorang yang tidak punya banyak teman di Sidoarjo, kesepian sesekali selalu melandanya dan sering mengganggunya di sepanjang malam. Sebagai seorang yang pernah menikah dan sudah pernah mencoba rasanya, rasa keinginan itu juga sering dia rasakan dan tidak tertahankan. Tia Aprilia juga sempat berkeluh kesah mengenai kehidupannya. Dia mengaku bahwa dirinya membutuhkan seorang pendamping sebab tidak mungkin dia selamanya akan terus-menerus merasa sendirian. Hingga pada satu momen di salah satu acara yang berlatar sebuah event musik. Di sana keinginan Tia Aprilia ternyata mulai menemui titik terang, di mana ada seorang pria yang bertubuh tinggi dan berkulit putih mencoba mengajaknya berkenalan. Tia Aprilia merasa bahwa pria itu adalah tipe yang selama ini didambakan dan dari perkenalan itu mereka kemudian saling bertukar nomor ponselnya masing-masing. Dan pada akhirnya mereka berdua kemudian mulai saling pendekatan. Si pria juga menunjukkan ketertarikan yang sama dan memberikan banyak pujian serta rayuan. Hingga keduanya kemudian bertemu untuk yang kedua kalinya. Pertemuan itu juga menjadi petanda bahwa ada jenjang hubungan yang lebih intens yang akan terjadi di kemudian hari. Singkat cerita, setelah mengenal si pria sekitar 1 bulan lamanya, mereka kemudian resmi menjadi pacaran dan si pria mengutarakannya di sebuah taman di kota Sidoarjo. Apa yang diharapkan oleh Tia Aprilia akhirnya terwujud. Kesepian serta kesendirian yang dirasakannya akan terobati dengan pacar barunya tersebut. Sekedar informasi diketahui bahwa si pria itu bernama Erwan Nurmansyah yang berusia sekitar 31 tahun. Dia berasal dari Kabupaten Jombang di Provinsi Jawa Timur. Erwan ternyata juga adalah seorang perantau. Selama di Sidoarjo bekerja di salah satu bank swasta yang cukup ternama. Pria itu berstatus masih lajang dan mengaku belum menikah. Singkat cerita, hubungan antara Erwan dan Tia Aprilia kemudian berjalan dengan semestinya. Mereka berdua selalu menghabiskan waktu bersama dan nampaknya memang saling mencintai. Tia Aprilia yang sudah tidak berpacaran selama 2 tahun tentu merasa sangat kebucinan. Tidak ada hari tanpa bertemu dan itu adalah hal yang wajib di antara keduanya. Hingga pada satu momen keduanya kemudian memutuskan untuk tinggal satu rumah. Tia Aprilia yang tidak bisa berpisah kemudian mengajak Erwan untuk tinggal di kontrakan miliknya. Meskipun hal ini tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku, namun kontrakan tersebut ternyata membebaskan hal itu bisa terjadi. Kehidupan dari Tia Aprilia kemudian berubah secara drastis. Pada beberapa hari berikutnya dia akhirnya bisa memeluk seorang pria di sepanjang malam. Wanita yang beranak satu itu tidak lagi merasa kesepian dan apa selama ini tertahankan juga bisa tersalurkan. Tia Aprilia juga merasa sangat ketagihan di sepanjang malam. Pasangan kumpul kebo itu melangsungkan rutinitas berolahraga di atas ranjang kasur. Hal ini juga senada dengan keterangan yang disampaikan oleh Erwan Nurmansyah. Pria itu mengaku bahwa dirinya sempat kewalahan menghadapi pacarnya, dan dia seolah tidak punya rasa lelah atas aktivitas terselubung tersebut. Pada kesempatan itu Erwan Nurmansyah juga bercerita bahwa Tia Aprilia memiliki kestabilan emosi yang buruk. Wanita 24 tahun itu beberapa kali sempat membentaknya dan mengatakan hal yang sebenarnya tidak pantas untuk diucapkan. Permasalahan ini juga pernah dibicarakan berdua, namun sikap serta wataknya yang keras ternyata tidak semudah itu untuk diubah olehnya. Selain sering marah-marah yang tidak jelas, sikap cemburunya juga sangat mengganggu. Erwan pernah dituduh bermain wanita lain di belakangnya tanpa bukti yang konkret di hadapannya. Erwan juga mengaku bahwa dirinya sempat diusir dari rumah kontrakan dan mengharuskannya untuk tidur di rumah temannya yang tidak jauh dari sana. Akan tetapi meskipun sikap dan perilakunya seperti bocah yang gampang tantrum, namun Erwan mengungkapkan kekagumannya kepada Tia Aprilia sebagai seorang ibu yang baik. Di sepanjang hari dia selalu memikirkan kondisinya serta masa depan anaknya.
Tia Aprilia juga selalu mengirimkan uang sebanyak yang bisa dia berikan. Di sana dia tidak mau anaknya sampai kesusahan. Meskipun satu sisi dia menyadari bahwa dirinya tidak bisa memberikan kasih sayang secara penuh seperti seorang ibu pada umumnya. Sebagai seorang pasangan kumpul kebo yang serumah tanpa ada ikatan pernikahan, pergolakan masalah tentu ada seperti selayaknya pasangan suami dan istri. Beberapa kali keduanya juga sempat dihadapkan pada persoalan ekonomi. Penghasilan mereka berdua pada 2 bulan terakhir ternyata tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut keterangan yang saya dapatkan, pekerjaan dari Tia Aprilia juga sedang mengalami goncangan yang hebat pada beberapa bulan terakhir. Hal itu tentu sangat mengganggunya, terlebih dia harus menyetorkan uang kepada anaknya di kampung. Hingga pada akhirnya ketidakstabilan emosi atas permasalahan itu kemudian berakhir menjadi sebuah petaka yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dua sepasang yang bermaksiat itu ternyata harus dihadapkan pada keburukan atas perilaku bobrok yang mereka sudah perbuat. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Erwan di hadapan petugas kepolisian, ketika itu keadaan ekonomi dari Tia Aprilia sedang tidak baik dan uangnya tidak cukup untuk mentransfer kebutuhan anaknya di kampung. Keduanya kemudian sempat saling berkomunikasi untuk mencari solusi dan Tia Aprilia meminta Erwan untuk menafkahi anaknya sebab dia sudah memberikan tubuhnya secara keseluruhan di setiap malam. Pada momen ini Erwan sempat bersitegang dengan Tia Aprilia, komunikasi mereka tidak berjalan baik dan Tia sempat tantrum hingga marah-marah dengan tidak jelas. Hingga pada akhirnya Erwan Nurmansyah kemudian berkata bahwa dia akan menjual ponselnya untuk memenuhi kebutuhan anak pacarnya itu. Langkah yang diambil tersebut karena kondisi keuangan dompetnya memang sedang kosong. Sayangnya kemungkinan besar Tia Aprilia menganggap hal itu sebagai ungkapan kekesalan yang diluapkan oleh pacarnya. Sebagai wanita yang suka tantrum, emosinya memang sangat tidak stabil. Dan apa yang ada di kepalanya selalu tercurahkan tanpa dipikirkan matang-matang terlebih dahulu. Dan pada akhirnya dengan luapan kemarahan yang tidak jelas tersebut, Tia Aprilia kemudian membuang ponsel milik Erwan ke hadapan wajahnya. Bantingan itu cukup keras dan sempat membuatnya sedikit merasakan rasa sakit pada kepalanya. Selain itu, keputusan Tia Aprilia melempar ponsel tersebut ternyata melahirkan kemarahan dari Erwan. Dia tidak terima bahwa niat tulusnya untuk membantu malah dibalas dengan perlakuan seperti itu. Erwan kemudian menatap tajam ke arah Tia Aprilia dan Tia melontarkan kalimat yang cukup kasar hingga terjadilah pertikaian di antara keduanya. Kali ini Erwan Nurmansyah tidak bisa lagi toleransi atas perilaku tantrum dari pacarnya dan pada kesempatan itu bisikan-bisikan iblis kemudian sudah menguasainya secara keseluruhan. Sebagai seorang laki-laki, perlakuan yang merendahkan harga diri tentu bisa menimbulkan perkara yang sangat besar dan pada kesempatan itu dia kemudian melampiaskan semuanya ke tubuh Tia Aprilia. Dalam kesaksian yang disampaikan oleh Erwan, di sana dia benar-benar sangat tidak terkendali dan tanpa sadar sudah melakukan perbuatan yang sangat berlebihan. Dan pada akhirnya Erwan Nurmansyah kemudian membuat Tia Aprilia harus menghembuskan napasnya yang terakhir. Singkat cerita, setelah apa yang sudah terjadi di depan matanya itu, Erwan Nurmansyah benar-benar sangat menyesali perbuatan yang sudah dia lakukan. Emosi dari seorang manusia memang sangat tidak terbatas dan sayangnya Erwan tidak bisa mengendalikannya. Hingga beberapa jam berikutnya Erwan kemudian merapihkan seluruh pakaian dan memasukkannya ke dalam tas ransel. Di sana dia kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah kedua orang tuanya di Jombang. Dan pada perjalanan yang memerlukan waktu sekitar 2 jam tersebut, di sana Erwan kemudian mulai menyadari bahwa atas perbuatan itu dia harus bertanggung jawab. Menurut keterangan yang saya dapatkan, ketika itu Erwan kemudian menyerahkan diri dan mengakui semua perbuatannya. Erwan Nurmansyah kemudian meminta maaf kepada keluarga korban, dia juga bersimpuh pada ibunya untuk diberikan maaf selapang-lapangnya.
Tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini kecuali bertaubat. Dia kemudian menyerahkan semuanya pada kehendak ilahi atas semua dosa yang sudah diperbuat. Dalam informasi yang tertera di berbagai sumber berita, di sana dijelaskan bahwa Erwan akan dihadapkan pada hukuman selama 15 tahun kurungan di penjara. Vonis yang sangat pantas dan saya berharap di sana dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga dari kisah ini kita semua bisa mendapat pelajaran yang berharga di dalamnya. Sebuah keburukan yang tentu akan melahirkan petaka di kemudian hari. Dan penyesalan tentu tidak berguna jika kejadian tersebut sudah terjadi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.